Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Nasta'in wa la ilaha waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama yang kami muliakan dan kami ta'zimi yaitu para hadirin, para syarifah Ahlul Bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kami hormati para alim ulama, tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat. Kami hormati shahibul undangan, dan kita menghormati bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita kembali dapat berkumpul yaitu di majelis, yaitu pembacaan Maulid Habsyi. Tidak lupa salawat dan salam kita haturkan keharibaan kita yaitu junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat dan para pengikut beliau. Kita berkumpul hadir di majelis ini dengan maksud dan tujuan yaitu membesarkan, yaitu mengagungkan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita yang hadir di sini mendapatkan berkah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala dan bermanfaat bagi kita sekalian. Amin. Alhamdulillah sekarang kita memasuki yaitu bulan Rabiul Awal atau bulan Maulid. Yang dimaksud Maulid adalah bulannya kelahiran baginda Nabi besar Muhammad SAW. Jadi kita bersyukur dan bergembira atas lahirnya yaitu makhluk yang paling mulia yaitu Nabi Muhammad SAW. Sedangkan seseorang yang bergembira atas bulan suci Ramadan saja, maka Allah mengharamkan jasadnya sesuai dengan sabda Nabi, man fariha bidukhuli Ramadan haramallahu jasad ala nirah. Barang siapa yang bergembira dan himung atas masuknya bulan suci Ramadan, maka diharamkan jasadnya daripada api neraka. Apalagi masuk bulan Maulid, bulannya kelahiran baginda Nabi, kita lebih memuliakan bulan ini. Di samping kita merayakan Maulid, kita mendengarkan yaitu sebagian daripada ilmu. Kita duduk di sini mendengarkan Maulid dan kita mendengarkan majelis ilmu. Ujar Nabi, man sa'alaka tariqa ilal ilmi sa'alaka Allah bi tariqa ilal jannah. Barang siapa menempuh suatu jalan menuju ilmu, maka Allah akan menempatinya dalam surga. Kalau kita menuntut ilmu, maka akan menuntut kita ke dalam surga. Biar anak ayo Pak masuk surga, ibaratnya anak masuk surga. Ada tekanan kalau takut di TPA, jadi ulun di TPA dulu. Siapa anak masuk surga angkat tangan dulu. Sekalinya angkat tangan beratan, ada dimuncul angkat tangan. Jadi ulun takut nih, kenapa kamu pada angkat tangan? Ulun anak jadi polisi ya, pada aku masuk surga. Nah kita berkat kita berkumpul di sini, mudah-mudahan kita masuk daripada penghuni surga. Kata Imam Asy-Syafi'i, man arada
dunya fa'alaihi bil ilmu, man arada akhirah fa'alaihi bil ilmu. Kalau engkau ingin mendapatkan kebahagiaan di dunia, hendaklah dengan ilmu. Kalau engkau ingin mendapatkan kebahagiaan di akhirat, hendaklah dengan ilmu. Ilmu yang bermanfaat. Jadi kita belajar di sini, di samping kita mendengarkan maulid, mendengarkan ilmu. Jangan ada belajar ilmu. Ilmu yang dipadukan, karena wajib menuntut ilmu. Yaitu maqalibul ilmi fardhu ala kulli muslim, ya. Menuntut ilmu adalah wajib atas setiap muslim. Anak orang tua wajib menuntut ilmu. Kalau kita kata sebulan sekali menuntut ilmu, atau 2 minggu sekali, seminggu sekali, yang penting kita ada mendengar ilmu. Jangan sampai kita kata ilmu. Bagaimana kita sembahyang, rukun sembahyang, rukun wudu, istinja, apa? Banyak aja guru-guru, datangi guru-guru, atau lihat di YouTube lah, ada guru-guru yang Ahlussunnah wal Jamaah. Jangan sampai kayak kisah mengerencak, kisahkan kisah serumahan bungol, ada kisahnya. Jadi 2 laki ini kawin, ada suah, ada ilmu, Pak. Sekali bertakun tentang masalah mandi wajib, ujar nang laki, apa bacaan mandi wajib ya? Mamanya aja. Bacaan mandi wajib ini bacaannya at-tahiyatul mubarakatus, ya. Salah itu jangan membine kan? Bapak nggak pernah mujur dia. Allahumma barik lana fi murajatana, ya. Salah juga. Sekalinya ada pulang bertakun, biasanya salah juga, serumahan salah, baca mandi wajib aja salah, nggak tahu. Sekalinya ada mintuha, pas mendatangi mintuha. Apa bacaan mandi wajib? Jangan mintuha. Ikam tenang aja, biar aku aja meniatkan berataan ya. Saja aku mandi wajib berataan ya. Nah, jadi penting kita menuntut ilmu agama lah. Nah, karena fadlul alim 'alal 'abid kafadlul 'alal tadabbur, yaitu orang yang alim lebih utama daripada orang yang ahli ibadah. Nah, makanya wajib kita menuntut ilmu kepada orang alim. Nah, di sini kita telah masuk, yaitu bulan Maulid, bulan kelahiran baginda Nabi besar Muhammad SAW. Jadi di bulan Maulid ini ada dasarnya, kita memperayakan Maulid ini ada dasarnya. Di antaranya dasar kita memperingati Maulid yang pertama, yaitu telah diriwayatkan daripada Imam Bukhari Muslim, bahwasanya Abu Lahab tahu lah Pak Abu Lahab. Nah, ketujuan Lahab pun, ketujuan gancang Abu Lahab. Abu Lahab ini paman Nabi, tapi divonis masuk ke dalam neraka. Tapi ketika Nabi Muhammad SAW dilahirkan, bergembira sidin, lalu sidin memerdekakan budak, sidin menyembelih kurban, menyembelih karena bergembira atas lahirnya baginda Nabi, keponakan sidin. Maka divonis masuk ke dalam neraka Abu Lahab, yaitu masuknya bergembira pokoknya. Ternyata pada malam Senin siksa kuburnya diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama, Abu Lahab lah. Yang kedua, Nabi Muhammad SAW itu lahir pada hari Senin, maka sidin berpuasa menghormati atas kelahirannya. Yang ketiga, kita disuruh bergembira dan bersyukur atas lahirnya baginda Nabi besar Muhammad SAW, karena berkat beliaulah kita bisa beragama Islam. Seandainya beliau ada, mungkin kita masih jahil. Makanya sudah Al-Quran menyuruh kita, qul bi fadlillah wa rahmatih wa bidzalikal falyafrahu. Katakanlah dengan nikmat Allah dan rahmatnya hendaklah mereka bergembira. Kemudian di dalam Maulid itu kita disyariatkan di dalam agama, di antaranya kita membaca sejarah Nabi, baca Quran, sedekah makanan, dan berselawat kepada Nabi Muhammad SAW. Karena
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima." Sesungguhnya Allah beserta para malaikatnya berselawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah berselawat artinya Allah kasih sayang kepada Nabi Muhammad. Para malaikatnya berselawat artinya para malaikat ini mendoakan kepada Rasulullah SAW. Jadi kita disuruh berselawat. Maka ujar Nabi, "Aulinas aktsarum sholatan alayya." Orang yang paling dekat dengan aku di hari kiamat nanti, orang yang paling banyak berselawat kepadaku. Barangnya berselawat ini 10 kali kah sehari, atau 100 kali kah sehari namanya. Bapak-bapak ada muhujun berselawat aja. Ibu-ibu menyanyi iwak hamil, ada bapak selawat aja. Berbanyak selawat. Ada cerita anaknya ini garing ya. Ini seorang ibu bisi anak sakit garing. Kemudian sang ibu ini duit kadada, anak garing, rumah halus. Kemudian sidin berdoa, "Ya Allah, berkat selawat kepada Nabi Muhammad SAW, mudahan anak ulun ampih garingnya." Ada lawas datang laki-laki ke rumah sidin, "Bu, mana anak yang sakit ya?" Ini bawa tas. Sekalinya diobatinya, diberinya obat. Kakak tadi diobatinya. Lalu nang laki yang tadi bepada, pian siapa dulu dokter ya. "Bu, mana bayarannya, Bu?" Ujar nang ibu, "Demi Allah ya ulun kada mengiopian ke sini. Nah." Sekalinya salah masuk, sekalinya tetangga sebarang sekalinya garing salah masuk. Oh, sekalinya sebarang kiau, kenapa dia masuk ke dia masuk ke salah rumah ya. Tenang ya dokter, ulun ikhlaskan aja lah, ikhlaskan aja salah masuk rumah. Berkat salawat. Nah, banyak lagi keutamaan daripada bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, penting kita memperbanyak salawat, luar biasa salawat ini Pak. Kemudian di antara keutamaan yaitu kita membaca peringatan Maulid Nabi SAW dalam kitab An-Nikmatul Kubra. Di antaranya waqala Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu, "Man anfaqa dirhaman qiraati Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam karena ma'iyat rafiqil jannah." Barang siapa yang berinfak 1 dirham untuk peringatan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ia akan menjadi temanku di surga. 1 dirham itu mungkin sekitar 5.000 rupiah, akan menjadi temanku di surga sampai ada dalam surga. Nah, Sayyidina Abu Bakar ini adalah sahabat Sidin dan mertua Sidin, karena anaknya Abu Bakar, Siti Aisyah, itu menikah dengan Rasulullah, jadi sahabat sekaligus mertua. Nah, ini mendapatkan keutamaan diantaranya dijamin masuk surga dalam pintu surga mana saja nih Abu Bakar. Nah, jadi Abu Bakar ini luar biasa. Kemudian telah berkata lagi oleh Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, "Man azwama Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam faqad ahyatil Islam." Barang siapa yang mengagungkan pembacaan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ia telah menghidupkan Islam. Makanya kalau kita mengadakan Maulid biasanya banyak orangnya. Di samping kita menyiarkan agama Islam, kita bersilaturahmi. Dan Nabi, "Man habba yusbatu rizqih wa insa'alahu fil yasrahimah." Barang siapa ingin dipanjangkan umurnya, ditambah rezekinya, perbanyak silaturahim. Kita berkumpul di sini, bertatap muka, bimbingan, maka Allah Subhanahu wa taala akan memanjangkan umur kita dan Allah akan menambah rezeki kita. Bertamu kawan, assalamualaikum, ya, itu kan termasuk hak kita. Hakku muslim ala muslim khamsun, ya, hak sesama muslim atas muslim lainnya ada 5 di antaranya. Wa ijabu dakwah,
menghadiri undangan, dan raddus salam, mengucapkan salam. Jadi salam ini disunahkan juga, bahkan dianjurkan juga. Ketemu kawan assalamualaikum, ya ketemu paman assalamualaikum, ketemu orang assalamualaikum, ya. Artinya kita mendoakan. Lihat juga sikonnya assalamualaikum, ketemu tiang listrik assalamualaikum, salah juga. Ketemu tembok assalamualaikum, kegilaan ya orang. Nah, barang siapa yang melakukan maulid, maka sesungguhnya telah menghidupkan agama Islam. Kemudian telah berkata lagi oleh Imam Hasan al-Basri, pimpinan para tabi'in. Nah, ulama tabi'in ini pernah sehidup sejaman sahabat, mengambil guru. Contohnya Imam Abu Hanifah pernah berguru kepada sahabat naik tabi'in. Ujar Imam Hasan al-Basri, wadidtu law kana mislu, maka aku akan memelanjakan untuk peringatan Maulid Nabi SAW. Artinya si ini orangnya pemurah, karena kan kita sudah tahu as-saqiyun qaribun minallah, qaribun minal jannah, qaribun minan nas. Orang yang pemurah itu dekat dengan Allah, dekat dengan surga, dekat dengan manusia. Sedangkan orang yang bakhil, orang yang pelit bin madid, orang yang pelit itu al-bakhil ba'idun minallah, ba'idun minal jannah, ba'idun minan nas. Orang yang pelit jauh daripada Allah, jauh daripada surga, jauh daripada manusia. Jangan kita pelit. Ini datang uang permintaan di masjid, assalamualaikum, jangan kembali ke sana permintaan, minta sumbangan ke sana permintaan ya. Nah, sekalinya orangnya sugih orangnya sultan, maka duitnya sudah berlipat-lipat, mobil mengkilat-kilat, baju katat, duit berlipat-lipat, istrinya 4, aduhnya memikat pulang. Tapi memberi gasan maulid 2.000, maka sugih orang. Ada 5.000 langsung pulang. Ada sesuai. Maka orang pelit ini al-bakhil barid minan, orang pelit ini tidak akan masuk ke dalam surga. Di antaranya orang yang tidak akan mendapat syafaat baginda Rasulullah. Ada 3 di antaranya al-bakhil barid minan nar. Al-bakhil orang yang pelit. Yang kedua aqul walidain, yaitu orang durhaka kepada orang tua. Yang ketiga orang yang meremehkan sunnahku. Orang yang tidak mau berselawat, tidak mau terlalu meremehkan sunnahku. Datang orang berkabihan, oh ustaz mana aja. Ada orang misalnya berkopiah haji, ustaznya aja. Padahal duduk ibaratnya mendorong istilahnya mah. Tapi disambati, itu padahal sunnah juga ibaratnya kan. Baju-baju kokoh kita ikut Nabi. Jadi orang yang pelit itu tidak akan mendapatkan syafaatnya bagi Nabi SAW. Ya, ada kisah mungkin film ada keman dan kisah kait tulak saruan, membaca Yasin, membaca 70.000, ya anu 37 laksa. Pas datang sekalinya wajib, pas mati lampu. Maka wajibnya mas tahun sekalinya pas mati lampu, pas tuan rumah anaknya hidup di lampu, kali berbandar juga wajib berulang ganjar sekali diintihi bikin palsu jadi ketua wajib sekalinya. Nah itu terlalu pelit, terlalu pemalas. Nah intinya kita jangan jadi orang pelit, kita sumbangkanlah untuk peringatan Maulid Nabi SAW, karena lain kusulkan sadaqah ya. Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengurangi harta kalian bila dia bersedekah. Nah, itu akan bertambah 10.000 jadi 100.000, 100.000 jadi 1 juta, jadi Ustaz Yusuf Mansur itu. Sedekah ya khususnya Yusuf Mansur kan. Dasar wujud Quran kita akan mengurangi harta orang yang bersedekah. Nah, kemudian telah berkata daripada ya ulama yaitu Imam Ma'ruf Al-Karhi, man hayya ta'aman di ajli qiraatil maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam wa jama'a ikhwanan, barang siapa yang menyediakan makanan
Untuk peringatan Maulid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wajah ikhwanan artinya mengumpulkan saudara atau undangannya. Walau pada sarajan dan menyalakan lampu, wala bisa jadi dan memakai pakaian baru, watakharro ta'attara menyiapkan dupa, wewangian ke dupa dilikitkan, itu termasuk juga malaikat ketujuh dupa, menyalakan dupa, memakai minyak harum, wa ta'ziman lil Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu mentakzimkan atas peringatan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ia akan dikumpulkan pada hari kiamat dengan bersama golongan orang-orang di kalangan para nabi dan para syuhada di atas surga Illiyin. Jadi barang siapa yang menyediakan makanan untuk peringatan Maulid Nabi, kata Imam Al-Kahfi, mengumpulkan undangan, menyalakan lampu, memakai wangi-wangian, memasang wangi-wangian dan dupa, pakaian baru karena mengagungkan Maulid Nabi, maka ia akan termasuk martabat orang yang mendapat surga Illiyin, surga yang paling tinggi. Penting juga nyalakan lampu nih. Kalau dia bisa masalah kisah Gurianor, ya ada kisahnya, kisah Gurianor tuh pas acara Maulid nih. Nah, soalnya ini asrokol biasanya dimukani banyak makanan. Al-Maqla Zuhar ila fil barokah, ya Pak. Banyak keberkahan di antara makan, diletakkan makanan itu banyak berkahnya. Bahkan dikatakan mendapatkan pahala apa? Diterangkan dengan 1000 nur. Makanan, minuman itu. Jadi di tengah-tengah itu adalah langkatan. Sekalinya pas asrofol, kan orang hakikat orang bahari itu bilang kita asrofol berarti Rasulullah hadir, makanya kita berdiri menyambut Rasulullah. Pas mati lampu ada langkatan. Sekalinya kai ada duduk berdiri, sekalinya pas hidup lampu ada telapak kaki berabut, kurang telapak kaki Rasulullah ya. Sekalinya pas dia kai apa ikan memakan itu habis memakani lakatan tadi, sekalinya lakatan tadi terjajak lawan kai karena kada melihat bang lampu kalau tujuan terjajak lakatan di kai telapak kaki Rasulullah ya. Akibat kan ada belangku bang kai, nah ngapa dia kainnya kai terjajak aku lakatan, anak meluang kalau sudah makan sudah terlanjur dan selesai. Kemudian banyak lagi tentang keutamaan yaitu peringatan Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kita sedikit membaca sejarah yaitu tentang biografi atau kelahiran baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan di kota Mekah pada tanggal 12 Rabiul Awal atau bertepatan tanggal tahun gajah 12 Rabiul Awal, bertepatan tahun gajah atau 571 Masehi, dilahirkan di kota Mekah. Ketika itu Rasulullah SAW dilahirkan dalam keadaan bersujud. Dalam Maulid Iba itu kisahnya Sajidan Syakirau Hamidun Ta'anil Badru Fit Tamami. Rasulullah SAW dilahirkan dengan bersujud. Kemudian Rasulullah SAW dilahirkan dengan keadaan bersunat. Kemudian Rasulullah SAW bercelak mata, lahir sudah bercelak mata. Kemudian berasih Rasulullah lahir sudah bertatak, kaki pusat sudah bertatak Rasulullah SAW. Dan nurnya pun terang, cahaya terang tembus sampai ke langit Rasulullah SAW. Nah hebatnya, bersunat Rasulullah bersih, sudah mulai dari halus sudah nampak. Basyarun abul basyarnya Rasulullah itu manusia lebih daripada manusia. Manusia paling sempurna adalah Rasulullah SAW. Ada juga kalau mendengar kisah Habib semalam dimantam di sini. Ada di daerah Simpang tuh orang melahirkan dia langsung ke kerudungnya, sekalinya
Jawab mamanya tadi kan mengacul ada kisah Habib ya. Nah, Rasulullah SAW. Kemudian banyak lagi kejadian-kejadian tentang mukjizat-mukjizat Rasulullah SAW. Di antaranya ketika Rasulullah SAW lahir adalah padamnya api sesembahan orang Persia. Apinya ini kan padam ribuan tahun. Ketika Rasulullah lahir, mati apinya. Bersama itu runtuhnya gedung-gedung kehormatan orang-orang kafir. Ibaratnya langsung hancuran berhala-berhala itu rumus orangnya. Bahkan yang terkenal itu tentara Abraha menghancurkan Ka'bah, itu tentara yang gajah itu ada kisahnya juga. Banyak lagi keutamaan Rasulullah SAW. Ibunya bernama Siti Aminah, abahnya Abdullah. Rasulullah SAW. Mungkin itu aja lah yang bisa saya sampaikan, panjangan. Intinya kita memperingatkan kepada Nabi SAW ini, yaitu mengagungkan dari baginda Nabi SAW. Mudah-mudahan kita yang hadir di sini mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita masuk golongan orang-orang yang bersama Rasulullah SAW. Almarhum man ahabba, kita dikumpulkan bersama orang yang kita cintai. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah.